Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meka Herandi Sadikun, NRP 18 40 10 210. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi pertahankan ego. Dan ini materi dari sikap konsumen. Fungsi mempertahankan ego, sikap yang dikembangkan oleh konsumen cenderung untuk melindunginya dari tantangan eksternal maupun perasaan internal, sehingga membentuk fungsi mempertahankan ego. Pertama. Yang kedua, fungsi pengetahuan. Fungsi pengetahuan membantu mengurangi ketidakpastian dan kebingungan. Jika konsumen sebelumnya telah mengetahui kualitas produk yang akan dibelinya, maka hal itu telah mengurangi ketidakpastian atas risiko akan dibelinya. Sikap membantu konsumen mengorganisasikan informasi yang begitu banyak yang setiap hari dipaparkan pada dirinya. Dari seluruh informasi, begitu banyak yang setiap hari dipaparkan pada dirinya. Itu konsumen memilih-milah informasi yang relevan dan tidak relevan dengan kebutuhannya sendiri. Informasi yang tidak relevan akan diabaikan begitu saja. Fungsi pengetahuan juga bisa membantu mengurangi ketidakpastian dan kebingungan jika seorang konsumen sebelumnya telah mengetahui kualitas merek produk yang akan dibelinya. Maka hal itu akan mengurangi ketidakpastian atas resiko yang akan dibelinya. Sikap mempunyai fungsi yang berbeda-beda bergantung pada kondisi yang melingkup seseorang. Fungsi yang diperankan akan dipengaruhi evaluasi dan secara keseluruhan atas suatu proyek. Jika konsumen lebih mementingkan ekspresi atau aktualitas diri, maka sikap yang dikembangkan terhadap suatu merek produk akan disesuaikan dengan kebutuhan ekspresi dan kualitas dirinya sendiri. Dalam pembelian produknya, konsumen akan mengembangkan kriteria berdasarkan kemampuan produk ini mengekspresikan nilai-nilai dirinya. Merek produk yang akan membantu mengekspresikan dirinya akan lebih dipilih. Seperti contohnya orang pin iPhone, itu kan gaya atau apa ya sebagainya. Jadi lebih pilih itu gitu kalau mengekspresikan dirinya. Dan tentu saja dia akan bersikap positif. Sebaiknya jika merek produk ini tidak mampu mengekspresikan nilai dirinya, maka konsumen tidak akan membeli produk itu. Seperti ya sekarang artis-artis iPhone atau apa, nggak mungkin dia beli Xiaomi atau apa gitu kan. Ya, lanjut. Peran sikap dalam mengembangkan strategi pemasaran. Pengukuran sikap konsumen bagi pemasaran merupakan hal yang sangat penting. Dengan mengetahui sikap pemasaran dapat mengidentifikasikan segmen manfaat, mengembangkan produk baru dan formulasi serta evaluasi strategi promosional. Sikap konsumen terhadap suatu produk dapat bervariasi bergantung pada orientasinya. Berkenan dengan sikap ini, pemasaran dapat mengidentifikasikan segmen konsumen berdasarkan manfaat produk yang diinginkan oleh konsumen itu sendiri. Segmentasi manfaat merupakan hal yang sangat mendasar untuk membidik konsumen karena manfaat yang diinginkan oleh konsumen akan mempengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap merek. Pemahaman sikap konsumen merupakan hal yang sangat krusial. Mengembangkan produk dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui sikap konsumen. Mengukur sikap konsumen bisa dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada kelompok konsumen sasaran yang sebelumnya telah teridentifikasi. Kelompok konsumen itu bisa berdasarkan pada demografi, kelompok umur, kelas sosial, dan gaya hidup. Lanjut, hubungan antara kepercayaan dan sikap. Perhatian utama para pesamar adalah bagaimana kepercayaan mempengaruhi sikap terhadap merek dan bagaimana sikap terhadap merek mempengaruhi perilaku. Hubungan di antara ketiga hal itu sangat penting bagi pemasaran karena akan menentukan strategi pemasaran yang berhasil. Jika iklan yang ditampilkan mampu menciptakan kepercayaan positif terhadap merek, konsumen akan lebih mungkin untuk mempunyai sikap positif dan membeli produk itu sendiri. Kepuasan atas penggunaan produk akan memperkuat sikap dan mempertinggi pembelinya kembali. Seperti ya kita harus riset dulu. Kayak sekarang nggak mungkin kita jual jaket hangat di negara-negara yang panas atau gimana. Jadi harus disesuaikan seperti itu. Hubungan antara kepercayaan dan sikap. Lanjut ke teori keseimbangan Heider. Dalam teori ini, manusia dianggap selalu menjaga keseimbangan antara kepercayaan yang ada dalam pada dirinya dengan evaluasi. Artinya, orang akan
mencari keseimbangan jika misalnya informasi baru yang diterimanya tidak sesuai dengan kepercayaan yang selama ini diyakininya. Dalam teori ini, ada 3 elemen yang harus ada agar proses keseimbangan bisa tercapai. Elemen pertama adalah orang yang merasakan. Elemen kedua, sikap terhadap sesuatu objek. Dan elemen ketiga, yaitu objek lain berhubungan dengan objek pertama. Prinsip keseimbangan bisa digunakan untuk memperbaiki citra organisasi, perusahaan, atau bahkan individu. Yang terakhir, teori ekspektasi Rosenberg. Dalam teori Rosenberg, pengharapan nilai didasarkan pada keseimbangan antara kepercayaan dan evaluasi. Menurut Rosenberg, ketika evaluasi dan kepercayaan tidak seimbang, seperti terjadinya inkonsistensi, ketidakkonsistenan itu akan dikurangi atau dihilangkan melalui penataan kembali. Jika secara keseluruhan organisasi terjadi ketika perubahan dalam kepercayaan menimbulkan perubahan kepercayaan terhadap merek itu kembali. Dalam teori Rosenberg mendefinisikan derajat pencapaian nilai oleh suatu objek PI sebagai produk yang dihasilkan dari pengelolaan limbah merupakan instrumen yang membantu pencapaian nilai pelestarian lingkungan. Dan produk dari bahan plastik merupakan instrumen yang terhambat. Sikap terhadap merek produk atau perusahaan bergantung pada nilai yang dimiliki konsumen dan instrumen yang dirasakan dari suatu objek. Jadi sikap terhadap suatu merek akan ditentukan oleh kumpulan nilai yang ada pada konsumen.